Wayang kulit adalah sebuah seni pementasan drama dengan peraga yang terbuat dari kulit hewan. Kesenian ini sudah berkembang pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-10. Wayang kulit terbuat dari lembaran kulit kerbau yang telah dikeringkan, sedangkan bagian siku terbuat dari tanduk kerbau yang disambung menggunakan skrup, supaya gerakan wayang terlihat lebih dinamis. Kulit itu dibentuk menjadi karakter pewayangan, sehingga bentuknya bukan boneka seperti di puppet show biasa, tapi bentuknya pipih dan tipis karena dari kulit hewan. Bentuknya unik khas Indonesia. Kata wayang berasal dari kata mahyang, yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok wiyogo dan tembang yang dinyanyikan oleh para sinden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak yang biasa disebut dengan bencong. Sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang atau lakon, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Pertunjukan wayang kulit bisa dikatakan sebagai kesenian tradisional yang paripurna, karena di dalamnya terkandung seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang. Wayang kulit juga merupakan media yang efektif untuk penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, serta pemahaman filsafat. Bagi kebanyakan seniman, wayang kulit tidak hanya sebagai tontonan, tetapi juga tuntunan dan tatanan. Karena wayang kulit mengandung makna kehidupan manusia berupa tingkah laku, pitutur atau ucapan, dan tingkatan spiritual seseorang. Tidak hanya itu, ditilik dari perjalanan sejarahnya, kesenian wayang juga mengandung nilai akulturasi budaya yang menurut Edi Setiawati dalam bukunya Transformasi Budaya Jawa dalam Kerangka Dinamika Antar Pusat, akulturasi adalah pertemuan antara dua budaya yang berbeda, sehingga unsur budaya yang memiliki pengaruh lebih besar dapat dilihat dalam kebudayaan yang menerima, meskipun budaya telah dipadukan oleh masyarakat yang menerima budaya tersebut. Pada umumnya, cerita pewayangan mengangkat cerita Mahabharata dan Ramayana yang syarat akan kebudayaan Hindu. Saat kebudayaan yang dimiliki Hindu masuk ke Indonesia, kisah Ramayana dan Mahabharata bercampur dengan mitos Jawa kuno yang kemudian diubah ke dalam bahasa Jawa kuno berkisar abad 9-10 oleh bangsa Indonesia sebagai kisah yang menceritakan mengenai kepahlawanan. Karakter wayang di dalam pertunjukannya yang berisi kisah Ramayana dan Mahabharata seolah benar-benar terjadi. Namun, seiring dengan perkembangan dan masuknya agama Islam di Indonesia, dalam masa Islam, para wali songo menggunakan wayang sebagai sarana yang dianggap tepat dalam menyebarluaskan agama Islam. Meski begitu, pada awalnya bentuk wayang yang digunakan seperti manusia menimbulkan problem di antara para wali karena terdapat unsur yang bertentangan dengan akidah Islam serta keesaan Tuhan. Dengan begitu, akhirnya dilakukan perubahan dari bentuk wayang dengan ukuran leher yang panjang, wajah miring serta ukuran tangan yang panjang hingga mencapai kaki. Para wali menambahkan nilai-nilai Islam di dalam alur cerita seni pertunjukan wayang. Misalnya, menambahkan tokoh yang tidak ada dalam cerita Ramayana dan Mahabharata seperti tokoh Punakawan, yaitu Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong, yang artinya guru yang cerdas untuk Pandawa. Ajaran Islam dimasukkan ke dalam alur cerita melalui tingkah laku dari tokoh Punakawan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.